Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah khalaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin wa nadhkuruhu dhikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, marilah kita haturkan segala puja, puji dan rasa syukur kita dengan pengagungan, dengan pentakziman, dengan penghormatan, dengan penghayatan, dengan penyerapan dan kesadaran diri yang terdalam yang kita miliki. Rasa syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang selalu menganugerahi kita semua nikmat-nikmat yang tak terbilang, nikmat-nikmat yang tak terhingga, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat kesehatan, nikmat kewarasan pikiran, nikmat hati yang tenang, nikmat perilaku yang baik, nikmat tutur kata yang baik, dan juga semua nikmat yang kita rasakan hingga hari ini. Mudah-mudahan kita selalu selamanya, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, termasuk orang-orang yang selalu beranjak, bergerak untuk bersyukur atas semua karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita dimanapun mereka, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua, para guru kita, para pengajar kita, orang-orang mencintai kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang-orang yang menyayangi kita dari dulu sejak kita lahir hingga hari ini, bahkan juga orang-orang yang akan berbuat baik kepada kita ketika nanti kita dikuburkan, ketika kita kepada Allah pulang, sejak kita kemudian dimandikan, dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Mereka yang berbuat baik kepada kita ketika itu, kita juga doakan semoga kita dan mereka semua kelak mendapatkan syafaat dari Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, khatib berwasiat untuk diri sendiri dan buat kita semua. Marilah kita semampu kita, marilah kita sesanggup kita, marilah kita dengan kemampuan yang kita punya, dengan pemahaman yang kita miliki, dengan kesadaran yang kita punyai hingga hari ini, untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, memperbaiki ketakwaan kita, menambahkan ketakwaan kita yang bisa kita lakukan. Baik takwa secara kolbu, secara hati, maupun takwa secara pikiran, takwa secara lisan, maupun takwa secara tindakan. Karena apapun ketakwaan adalah kebaikan-kebaikan yang sangat bermanfaat bagi pelakunya.
Ketika seseorang berbuat baik, maka pasti kebaikan itu bermanfaat buat dirinya, bukan untuk orang lain. Meskipun kebaikan kita tentu bermanfaat untuk orang lain, tetapi manfaat yang paling utama dan paling terasa adalah manfaat itu kembali kepada pelakunya masing-masing. Maka marilah kita di hari yang sangat baik ini, hari yang cerah, 1 Syawal 1446, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini adalah hari yang sangat indah, hari yang sangat cerah, langit cerah, bumi pun nampak sumringah, sesumringah hati-hati kita yang sedang berbunga-bunga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu bergerak menjadi para penyebar kebaikan, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun, semampu yang bisa kita wujudkan. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, Allah berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, mengingat Allah, menyebut Tuhannya, fasalla, kemudian melaksanakan salat. Sebagian mufassir menafsirkan bahwa ayat ini bercerita tentang kaitan di mana hari-hari terakhir bulan Ramadan, yakni kita menjalankan pensucian diri dengan puasa yang kita laksanakan sebulan penuh, ditutup dengan zakat fitrah, kemudian pada malam harinya atau tadi malam hingga tadi pagi sebelum kita sholat bersama-sama, kita berzikir, menyebut asma Allah, mengingat Allah, mengagungkan Allah dan sebagainya. Dan setelah itu, setelah kita menyebut Allah, maka pagi ini pada 1 Syawal pagi hari kita melaksanakan sholat Id bersama-sama. Maka tindakan kita berpuasa, mensucikan diri, mengeluarkan zakat fitrah, menyebut Allah, mengagungkan asma-Nya pada malam hari hingga pagi hari, dan pagi ini kita melaksanakan sholat Id ini adalah dihitung sebagai orang-orang yang qad aflaha, orang yang telah beruntung. Ini menurut satu kaul, satu pendapat tentang tafsir ayat ini. Tetapi juga ada tafsir yang lain tentang ayat ini, yakni bahwa qad aflaha man tazakka artinya adalah sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya kapanpun dilakukannya. Tidak hanya pada bulan Ramadan, tetapi sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang waktu di mana ia mensucikan dirinya, mensucikan pikirannya, mensucikan hatinya, mensucikan lisannya, mensucikan tindakan-tindakannya, maka itu adalah semua upaya untuk memperbaiki dirinya agar dirinya beruntung dan berbahagia. Siapapun kalau hatinya baik, siapapun kalau hatinya tenang, siapapun kalau hatinya damai, maka dia akan beruntung. Tetapi sebaliknya, siapapun jika hatinya buruk, punya pikiran negatif, selalu bertindak, selalu berpikir yang buruk kepada orang lain dan sebagainya, hatinya penuh dendam, hatinya penuh kebencian, hatinya penuh keangkaran murkaan, maka sampai kapanpun ia tidak akan pernah beruntung. Maka ungkapan qad aflaha man tazakka, beruntunglah, sungguh berbahagia orang yang mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya. Maka itu adalah tindakan sepanjang hayat, tindakan sepanjang waktu, kapanpun, tidak berbatas bulan Ramadan semata-mata, tetapi sepanjang masa. Jika kita ingin berbahagia, maka sucikanlah jiwa kita. Jika kita ingin beruntung, maka sucikanlah pikiran kita, kapanpun, dimanapun, tanpa pandang bulu. Maka selagi kita bisa mensucikan diri kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita dari pikiran-pikiran buruk, insya Allah hati kita akan damai. Insya Allah hati kita akan beruntung. Hati kita akan merasa tenang dan sejahtera. Dan itu akan membawa perbaikan dan keuntungan untuk kehidupan kita secara lahir maupun batin. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah ia mensucikan dirinya, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki hatinya dan sebagainya, kemudian selalu ingatlah bahwa ini kebaikan-kebaikan, upaya perbaikan yang kita lakukan sepanjang hayat, sepanjang waktu itu adalah sambil menyebut asma Allah, mengingat Allah, membesarkan Tuhan, bukan membesarkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita bertakbir sepanjang hari, sepanjang malam, pagi, siang, sore, dan malam, kita terus mentakbirkan Allah SWT, tetapi di waktu yang lain kita mungkin merasa diri kita besar, maka takbir kita sia-sia. Sepanjang hari, sepanjang malam kita bertakbir Allahu Akbar, tetapi di hati kita merasa diri kita adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang besar, orang-orang yang terhormat,
dengan merendahkan orang lain dan sebagainya, maka percuma takbir kita kepada Allah ketika pada waktu yang sama kita mentakbirkan diri sendiri. Ketika kita bertakbir kepada Allah, maka itu ada kesadaran penuh dari hati kita, dari pikiran kita dan kesadaran kita, bahwa hanya Allah lah Zat yang Maha Besar, Allah lah Zat yang Maha Agung, yang layak untuk kita besarkan, yang layak untuk kita agungkan, yang layak untuk kita sucikan. Selain Dia kecil, selain Dia kotor, selain Dia rendah, hina, dan tanpa daya. Kita semuanya ada makhluk-makhluk yang tanpa daya. Kita semuanya makhluk-makhluk yang tidak punya kuasa. Kita ada makhluk-makhluk yang nista semata-mata. Menyadari kita adalah orang-orang yang nista, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tanpa daya, maka kita gumantung ka Gusti anu Maha Agung. Kita bergantung kepada Allah yang Maha Luhur. Kita sumrah kepada Gusti yang Maha Nyaah. Kita meneku ka Gusti anu Maha Agung, dan kita hanya berpasrah dirinya, Zat yang Maha kepada semua makhluknya, kepada semua semesta tanpa pandang bulu. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Setelah kita agungkan Allah, kita sebut Allah, kita ingat Allah sepanjang hayat, masuk dalam kalbu kita. Tidak hanya di lidah kita basah-basah dengan zikir, tapi ingat Allah itu adalah masuk ke hati kita masing-masing, bersatu dengan tubuh kita, bersatu dengan lisan kita, bersatu dengan aliran darah yang berputar di seluruh anggota tubuh kita. Maka kemudian kesadaran ini membawa kita kepada pemahaman, sekaligus juga tindakan yang kita bisa dawamkan. Fasolla, kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau kita yang beruntung, setelah kita sucikan diri kita, kita yakini, kita sadari kelemahan dan kebodohan kita, kekurang ajaran kita, kenistaan diri kita, kita ingat pada Allah kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, maka berikutnya kita dawamkan fasolla, membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sepanjang hayat, kapanpun kita ingat Allah, maka ucapkan sholawat. Kapanpun kita menyebut Allah, ucapkan baca sholawat. Ketika kita menyebut Allahu Akbar, ikuti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita beristighfar astagfirullahaladzim, ikuti dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ketika kita bertasbih subhanallah, ikuti dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika kita baca takbir Allahu Akbar, ikuti berikutnya dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan baca sholawat, jangan lupa, jangan sampai terpotong di satu ungkapan. Tetapi bacalah sholawat dengan lengkap, sempurna, sampai ujungnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu hanya sepotong, sepenggal. Belum sempurna sholawat seseorang kalau tidak dilanjutkan dengan kalimat berikutnya. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah sholawat yang kamilah, sholawat yang sempurna. Dan siapa umat Muhammad yang ingin agar sholawatnya diterima oleh Allah, maka bacakanlah sholawat yang sempurna, sholatan kamilatan, dari awal sampai ujung, yakni ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan dipotong di tengah, tapi ucapkan dari awal sampai di ujung, agar sholat kita sempurna dan paripurna. Maka beruntunglah orang yang pertama, orang yang mensucikan dirinya, kemudian yang kedua mengingat Allah, menyebut asma Allah, dan berikutnya diikuti dengan baca sholawat sepanjang hayat. Kapanpun kita ingat Allah, bacalah sholawat. Kapanpun kita bertasbih, bacalah sholawat. Kapanpun kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, ikuti berikutnya dengan ucapan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Sayyidina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita berada pada pagi hari ini, berada di satu tanggal yang sangat baik, yang mudah untuk kita ingat. Hari ini tepatnya adalah hari Senin, tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan setiap 1 Syawal tiba kepada kita semua, maka umat muslim di seluruh dunia merayakan sebuah hari raya yang bernama Hari Raya Idul Fitri. Dan biasanya di budaya-budaya bangsa Indonesia, terutama di banyak wilayah di Nusantara, setiap 1 Syawal atau setiap Idul Fitri, orang-orang biasanya memasak makanan yang disebut dengan kupat. Kupat itu apa artinya kupat? Kita tahu secara bentuk kupat itu adalah makanan terbuat dari beras yang dimasukkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari daun daun kelapa ya dan sebagainya, kemudian dimasak begitu rupa. Nah, bentuk panganan seperti itu kita biasanya menyebutnya dengan kupat. Apa itu kupat? Kupat adalah singkatan dari laku papat. Laku artinya tindak tanduk atau tindakan, papat artinya 4 atau opat. Maka kupat artinya adalah laku papat yang artinya adalah 4 tindakan yang dilakukan oleh seseorang ketika menjalani hingga hari ini kita berlebaran. Apa saja laku papat atau laku 4 yang dijalankan oleh seorang muslim pada bulan Ramadan hingga hari ini? Pertama, laku yang pertama adalah leburan. Leburan berasal dari kata lebur atau melebur. Maksudnya lebur apa? Yang pertama adalah melebur dosa. Ketika kita berada di bulan Ramadan sebulan penuh berpuasa dan hari ini kita berhari raya, maka ketika selama sebulan itu dan hari ini kita bersama-sama, kita saling meminta maaf. Kita saling memberi maaf, dan inilah saatnya kita untuk saling meminta dan memberi maaf bersama-sama. Kenapa? Karena kita ingin agar dosa-dosa di antara kita saling dihilangkan. Kita leburkan, kita hancurkan dosa-dosa di antara kita agar kita kembali pada hari ini. Tadi kata Imam bahwa kita sekarang menjadi orang-orang yang fitri, kembali suci. Bagaimana kita bisa suci? Agar kita bisa suci, maka kita semua harus saling memaafkan, baik diminta maupun tidak diminta. Itulah yang pertama adalah kita saling meleburkan dosa, menghancurkan dosa, menghilangkan dosa. Itulah laku yang pertama, yakni leburan, melebur dosa di antara kita masing-masing. Baik dosa suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, semuanya. Kita semuanya saling bebaskan, baik secara lisan maupun secara tindakan. Kita tunjukkan ungkapan saling meminta dan memberi maaf di antara kita. Inilah laku yang pertama yang harus kita laksanakan di hari ini, yakni melebur dosa. Yang kedua, setelah kita meleburkan dosa, menghancurkan dosa di antara kita, saling maaf dan memberi maaf, apa berikutnya? Yang berikutnya adalah luber, yakni meluberkan atau melimpahkan. Setiap kita pasti punya rezeki. Sekecil apapun, sebanyak apapun, semua orang pasti diberi rezeki oleh Allah SWT. Nah, agar rezeki kita berkembang, maka rezeki tidak boleh dikekeuweuk ke orang sendiri. Tidak boleh dipegang, ditangkap hanya pada diri sendiri di rumah masing-masing, tetapi biarkan rezeki itu menyebar kepada tetangga, pada saudara, agar saling mencicipi satu sama yang lain. Meskipun mungkin satu rumah mengirimkan pada rumah yang lain,
kemudian rumah yang itu, kemudian balik lagi menghidupnya pada yang sama, agar saling mencicipi satu sama yang lain, rezeki yang satu dinikmati, diricipi, dan pernah dirasakan oleh yang lainnya. Agar saling luber satu sama lain, dan itu adalah ciri kebahagiaan seorang. Ketika seorang menganugerahkan rezekinya, membagikan pada yang lain, maka rezeki yang dibagikan tidak akan pernah berkurang. Tetapi sebaliknya, rezeki yang hanya disimpan di kekeup, maka dia tidak akan berkembang, mungkin akan segera hilang. Maka agar kita di hari raya ini selalu mendapatkan kebaikan, setelah kita meleburkan dosa, maka berikutnya kita saling meluberkan rezeki kita, melimpahkan, membagikan kepada yang ada sekitar kita, semampu yang bisa kita lakukan. Laku yang kedua. Lalu apa laku yang ketiga? Laku yang ketiga adalah laburan. Labur. Apa itu labur? Kita lihat di sini di masjid ada tembok. Kalau tembok belum dihias, belum dicat, belum diperindah, dipercantik, maka akan nampak buruk. Dan agar masjid ini baik, maka masjid harus dicat, diperbaiki, dibersihkan, diindahkan dan sebegitu rupa. Nah, proses memperindah masjid, memperindah diri, memperindah lisan kita, akhlak kita dan sebagainya itulah yang disebut dengan laburan. Melabur, menghias. Menghias apa? Menghias pikiran dengan kebaikan. Menghias apa? Menghias jiwa dengan kebaikan. Menghias ucapan dengan kebaikan. Dan menghias juga tindakan dengan kebaikan. Atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-akhlaqul karimah atau al-khisalul mahmudah. Akhlak yang mulia dan perangai-perangai yang terpuji. Maka setiap muslim pada hari raya ini dan berikutnya, maka dia mesti mempercantik dirinya, memperindah dirinya, memperindah pikiran, memperindah perasaan, memperindah lisan perkataan, dan juga memperindah perbuatan kita. Al-akhlaqul karimah. Nah, jika seorang muslim, jika kita semua sudah meluberkan, sudah meleburkan dosa di antara kita, sudah meleburkan rezeki yang kita punya, sudah melaburkan akhlak kita dengan sebaik-baiknya, maka layaklah kita hari ini melaksanakan lebaran. Setelah leburan, kemudian luberan, berikutnya adalah laburan, maka sekarang kita berhak dan pantas untuk melaksanakan hari raya lebaran. Sebuah kesyukuran pada Allah, karena kita sudah menahapi tahapan-tahapan yang sangat bermakna untuk kita, yakni saling memaafkan, saling beri rezeki, saling mempercantik keindahan akhlak kita masing-masing, dan sekarang kita berhari raya bersama-sama. Kita ungkapkan rasa syukur kita pada Allah SWT dan juga pada sesama dengan sama-sama berbuat baik yang semampu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berada dalam kehidupan yang pancawaluya, ya cager awakna, ya bager perilakunya, ya benar jujur akhlaknya, kemudian pinter pikirannya dan akalnya, dan terakhir singer. Cager, bager, benar, pinter, singer. Itulah yang disebut dengan pancawaluya, ajaran orang-orang Sunda yang menekankan bahwa kita mesti sehat lahir, sehat batin, sehat jiwa, sehat raga, sehingga kita pikirannya sehat, tindakannya sehat, dan kita menjadi penyebar kebaikan Allah SWT untuk semesta yang bisa kita lakukan. Gunung kita jaga, alam kita jaga, kebersihannya kita juga jaga, agar kalau kita semuanya bersih, kita semuanya sehat, maka kita semuanya akan merasakan hidup dengan nikmat, dan kita semuanya insya Allah waluya sepanjang masa. Meskipun kita pernah sakit, tetapi sakit kita tidak buat kita merasa sekarat, tidak buat kita merasa kesusahan atau kesulitan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berbahagia di hari ini dengan sama-sama menikmati hari raya dengan kebaikan, dengan keberkahan, dengan kejembaran, keginanjaran dan kewaluyaan. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Hari ini kita bersama-sama berdoa pada Allah SWT untuk kita semuanya, untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan dunia ini semuanya, baik yang sudah dikuburkan lama maupun yang baru, kita doakan untuk kita dan mereka semuanya kebaikan, kebajikan, keselamatan,
kebahagiaan, penjagaan, perlindungan. Yang sedang sakit semoga segera sehat, yang sedang sulit diberikan kemudahan, yang sedang sempit diberikan kelapangan, yang sedang punya masalah apapun masalahnya Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal marhumin wa la taj'alna minal mahrumin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin fi kulli 'amin wa nahnu bi khairin. Kita bersama-sama saling mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kita semuanya cerah di langit dan kita bisa bermanfaat di bumi selama-lamanya. Hati suci, rezeki diberkahi dan laku terpuji. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nada agung cukup lumur dari Jember Pangampura. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah. Kami baru saja selesai melaksanakan salat Id di masjid apa namanya nih? Ada namanya nggak masjid ini? Masjid Bahrul Ulum, Kampung Depok, Desa Sirnagali, Kecamatan Bayumung. Nah, saya sedang bersama dua orang tokoh yang ada di masjid ini. Yang pertama, boleh dikenalkan dengan Bapak siapa? Saya Pak Kartiwa. Dengan Bapak Kartiwa. Beliau ini adalah imam di masjid ini ya. Beliau ini salah seorang ustadz yang ada di masjid ini. Berikutnya lagi dengan Bapak siapa? Saya Ade Arif Nur Latif. Bapak Ade Nur Latif. Ade Arif Nur Latif. Ya. Beliau juga salah seorang ustadz yang ada di masjid ini ya. Oke, alhamdulillah kami sangat senang sekali sudah berada di sini. Dan tadi sudah kita laksanakan bersama-sama salat Id dan jamaahnya di masjid ini membludak ya. Alhamdulillah. Semoga keberkahan selalu dilimpahkan pada kita semuanya. Selamat berhari raya dari leburan, kemudian luberan, kemudian laburan, dan sekarang saatnya kita lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Wa jalanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin fi kulli 'amin wa nahnu bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.